Saya persilahkan Dr. Adiwe untuk menyampaikan materinya dalam 15 menit ke depan. Silahkan, Dokter. Oke, 15 menit ya? Iya. Oke, sebentar. Alright, so, jadi tadi begini, apa yang disampaikan oleh teman-teman itu di video narasi di awal itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi, menjelaskan secara ringkas dan padat bagaimana dahsyatnya pengaruh pikiran. Saya adalah praktisi hipnoterapi klinis sejak tahun 2005 sampai sekarang ini. Dan dalam kurun waktu 16 tahun ini ya, saya menangani ribuan klien, personal, one-on-one. Saya menemukan banyak hal, bukan banyak, semua hal yang menjadi masalah, menjadi kendala orang ya dalam mencapai hidup yang lebih baik, mencapai cita-cita mereka. Apapun itu kalau ditelusuri secara mendalam, sumbernya cuma satu. Sumbernya ada di pikiran. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, jadi kita tidak bicara faktor-faktor di luar itu. Selalu yang menjadi penyebabnya adalah ada sesuatu di pikirannya, khususnya di bawah sadarnya, yang menghambat atau membuat dia seperti ini. Nah, topik kita malam ini kan adalah membongkar rahasia kinerja pikiran. Kalau kita berbicara kinerja, tentu kita berbicara sesuatu capaian. Untuk bisa mencapai sesuatu yang besar, yang positif, yang baik, dengan pikiran kita, tentu kita perlu mengerti cara kerja pikiran. Ibaratnya sebuah mesin, kalau kita ingin bisa mengoperasikan mesin ini dengan baik, bisa mencapai hasil yang optimal dengan mesin yang kita gunakan, maka kita perlu tahu sifat, karakter, dan cara kerjanya. Maka untuk itu, saya akan sedikit mengulas sifat dan fungsi pikiran. Berbicara mengenai pikiran, kita punya dua pikiran. Yang mudahnya kita bilang dua saja ya, karena ada nanti yang bilangnya pikiran sadar, bawah sadar, nisadar, suprasadar, super sadar, itu terlalu kompleks. Kita bahas dua saja, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Fungsi pikiran sadar ada 4. Yang pertama adalah identifikasi informasi yang masuk melalui indera. Jadi apabila ada informasi yang masuk melalui indera kita punya 6 ya, indera, pikiran termasuk indera, maka dengan menggunakan pikiran, kita bisa mengidentifikasi, mengenali, ini informasi apa ini. Kemudian informasi yang sudah masuk ini, kita bandingkan dengan data yang ada di pikiran bawah sadar, di database. Misalnya nih, kita melihat sesuatu. Kalau kita melihat sesuatu, secara otomatis pasti dilakukan proses pembandingan. Ini barang apa ini ya? Kemudian kita membandingkan dengan data yang ada di bawah sadar kita, dan akhirnya kita, oh ini adalah pintu. Nah, begitulah cara kita mengidentifikasi dan mengenali. Selanjutnya kita melakukan analisis. Ini enaknya mau diapakan? Data atau informasi ini mau kita apakan? Hanya disadari, apakah kita akan melakukan sesuatu, ataukah akan kita gunakan untuk hal apa? Di situ kita akan buat keputusan. Jadi ini adalah 4 fungsi dari pikiran sadar. Identifikasi informasi, membandingkan informasi dengan database, melakukan analisis, kemudian membuat keputusan. Kalimatnya membuat keputusan ya, bukan mengambil keputusan. Seolah-olah keputusan itu sudah ada di sana, bukan. Membuat keputusan. Jadi berdasarkan analisis logisnya kita membuat sebuah keputusan. Ini yang akan dilakukan karena ini yang kita yakin yang terbaik. Itu pikiran sadar. Bagaimana dengan pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar ini punya banyak fungsi. Yang pertama adalah dia menyimpan data atau memori jangka panjang. Yang disebut dengan memori ini adalah mulai sejak kita di dalam kandungan ibu ya, sampai sekarang. Datanya semua ada di bawah sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar menyimpan hal-hal yang tidak disadari atau tidak tertangkap oleh pikiran sadar. Jadi pikiran sadar ini kan kemampuannya terbatas sebenarnya. Jadi hal-hal yang terlewatkan oleh pikiran sadar, tapi oleh pikiran bawah sadar ini dengan sangat bagus
bisa direkam dan disimpan datanya. Kemudian pikiran bawah sadar ini tempat menyimpan kebiasaan atau habit. Kita punya 3 kebiasaan yang disimpan di bawah sadar. Tempatnya emosi, emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Tempatnya kepribadian, tempatnya intuisi, kreativitas, persepsi, kemudian keyakinan atau belief, dan value atau nilai-nilai hidup. Satu yang sangat menarik, di pikiran bawah sadar, ini juga tersimpan bukan memori saja, tetapi program-program. Program-program pikiran inilah yang sebenarnya mengendalikan dan menjalankan kita sebagai, dalam tanda kutip ya, manusia. Saya sering menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa manusia ini apabila beroperasi tanpa adanya kesadaran atau mindfulness, maka kita tidak lebih dari robot yang dijalankan oleh seperangkat program pikiran. Jadi sampai sedemikian dahsyatnya program pikiran ini bisa mempengaruhi kita. Dan berdasarkan berbagai literatur ya dan juga penelitian, dinyatakan bahwa pikiran sadar mempengaruhi kita, manusia ini, bobotnya hanyalah 1-5%. Sementara pikiran bawah sadar mempengaruhi kita 95-99%. Dengan kata lain, pengaruh dari pikiran bawah sadar ini sangat besar. Dia mendikte, mengarahkan, kalau kita tidak sadari ya, mendikte, mengarahkan dan menentukan gerak-gerik kita, cara berpikir kita, emosi kita, perilaku kita, itu semuanya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Dan pikiran sadar kita, kemampuannya terbatas, mampu memproses informasi hanya sejumlah 40 bit per detik. Pikiran bawah sadar mampu memproses 40 juta bit informasi per detik. Jadi ini kapasitasnya 1 berbanding berapa ini? 4 juta. Ya, jadi luar biasa. Nah, untuk meraih sukses di bidang apapun, ini hal yang kita perlu perhatikan. Bahwa pikiran ini, khususnya pikiran sadar kita ini ya, ini punya kebiasaan, punya karakter sejak dari lahir ya kita ini. Pikiran ini sukanya keluyuran, nggak bisa diam. Dan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Matthew Killingsworth dan Daniel Gilbert, itu psikolog klinis dari Harvard. Dan itu sudah ditulis ke dalam artikel jurnal sangat bagus ya, judulnya Wandering Mind is an Unhappy Mind. Di situ ditemukan bahwa dalam kondisi normal seperti ini, 46,9% pikiran itu keluyuran. Jalan-jalan, memikirkan hal-hal yang lain yang kita tidak mau dia pikir. Jadi untuk bisa kita meraih sukses di bidang apapun, pikiran ini perlu dilatih secara sadar. Perlu dikendalikan. Perlu diarahkan. Dan ini dilakukan secara konsisten. Terutama kita lakukan ini dengan sangat baik lewat proses meditasi. Jadi apabila kita rutin, duduk tenang, rileks, melatih konsentrasi kita, mengarahkan pikiran kita secara sadar melalui meditasi, maka sebenarnya saat itu kita menguatkan otot-otot pikiran kita, sehingga bisa dikendalikan dengan baik. Dan pikiran juga perlu diberi target yang jelas, yang spesifik. Nah, seringkali orang bilang begini, kalau mereka jumpa saya, entah di pelatihan yang saya selenggarakan atau di ruang praktek saya, mereka bilang begini, loh Pak, saya ini kok belum sukses ya? Nah, saya tanya, Anda ini maksudnya belum sukses di bidang apa? Karena kalau berbicara sukses ini kan luas. Ada 8 aspek kehidupan. Aspek spiritual, finansial, bisnis karir, relasi, aspek keluarga, pengembangan diri, aspek sosial, materi, liburan, dan seterusnya. Jadi kita perlu jelas. Nah, saya tanya ke orang ini, Anda berbicara sukses ini dalam konteks atau aspek yang mana? Misalnya nih, dia bilang, aspek finansial misalnya. Oke, saya bilang, apakah Anda telah memberikan target yang jelas, spesifik, terukur kepada
diri Anda atau pikiran Anda? Dia bilang, tidak. Saya bilang tidak bisa. Jadi, untuk kita bisa mencapai suatu target, pikiran ini perlu diberikan sebuah sasaran yang jelas dan spesifik. Satu contoh begini. Kita tahu ya teman-teman bahwa ada misil tahu ya, rudal itu ya, peluru kendali. Peluru kendali itu kalau ditembakkan itu tidak mungkin tanpa target. Sebelum peluru kendali itu ditembakkan, dinyalakan, pasti ada sebuah lokasi, sebuah target, sebuah objek yang sudah dikunci oleh sistemnya, dan ini yang nanti menjadi sasarannya. Jadi begitu ditembakkan, dia langsung terbang menuju ke target yang telah dikunci, ditetapkan ini. Nah, sama dengan pikiran. Pikiran yang tidak diberi target, nanti dia akan buat target sendiri, yang seringkali tidak sejalan dengan maunya kita. Sementara pikiran yang telah diberi target, dia akan fokus. Dan target ini berlaku tidak hanya untuk pikiran sadar, terutama untuk pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita hanya memberikan target pada pikiran sadar, sementara pikiran bawah sadar kita ini tidak menerima target ini atau tidak bersedia menjalankan target yang diberikan, teman-teman dipastikan bahwa target ini tidak akan tercapai. Tadi saya ada membaca di kolom komentar, ada seorang teman peserta yang menyatakan, saya membuat resolusi akhir tahun, setiap tahun saya buat, tapi tidak pernah tercapai. Dan saya yakin banyak juga yang mengalami seperti ini. Resolusi akhir tahun itu adalah goal-goal yang dibuat di akhir tahun, untuk bisa dicapai di tahun berikutnya, ternyata seringkali goal itu hanya tinggal goal. Jadi tidak ada yang tercapai. Mengapa ini terjadi? Karena apa yang dibuat oleh pikiran sadar ini tidak diterima oleh pikiran bawah sadar. Itu ada blocking, ada penolakan. Ya. Kemudian yang perlu juga dipahami bahwa kita bukan pikiran kita. Ini orang seringkali itu merasa bahwa, aduh, saya ini kok susah ya, saya ini kok berpikir negatif ya. Dengan mereka berpikir negatif, mereka berpikir mereka lah yang negatif. Sebenarnya bukan. Kita bukan pikiran kita. Kemudian kita juga bukan emosi kita. Seringkali ada orang yang bilang begini, saya tersinggung Pak, kalau mendengar perkataan dia. Saya bilang, oke, Anda tersinggung, ya. Anda mengerti nggak makna kata tersinggung ini? Terus pokoknya saya marah Pak, loh. Tadi tersinggung larinya ke marah sekarang. Anda mengerti nggak apa yang dimaksud dengan marah? Ya saya marah. Kalau dia mengatakan saya merasa marah, ini ada dua hal yang berbeda. Saya dan merasa marahnya. Kalau dia bilang saya marah, maka dia mengidentifikasi dirinya dengan marah atau emosi. Padahal bukan ya. Kita bukan pikiran kita bukan emosi kita. Jadi teman-teman, pikiran perlu dilatih agar bisa mengawasi gerak-geriknya sendiri. Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk yang punya kemampuan ini, menggunakan piranti yang sama untuk menganalisis atau mengamati piranti itu sendiri. Jadi pikiran digunakan untuk mengamati pikiran. Ini luar biasa, dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita melatih mindfulness ya. Dan banyak juga orang tidak menyadari bahwa sebenarnya kondisi hidup mereka, kebaikan, keberuntungan, atau katakanlah kekurang beruntungan, atau sakit fisik, atau apapun yang mereka alami, ini sebenarnya bukan, ibaratnya tuh bukan, nggak bisa kita katakan, ya ini sudah nasib saya, ini sudah takdir saya. Sebagai seorang hipnoterapis dan orang yang mendalami pikiran, saya menemukan bahwa seringkali simptom atau kondisi hidup yang kita alami ini adalah cerminan dari apa yang ada di bawah sadar. Kondisi-kondisi tertentu ini adalah pesan atau emosi yang kita rasakan adalah pesan dari bawah sadar bahwa, hey, Anda ada sesuatu yang harus dibetulkan ini. Ada pesan spesifik agar kita menelaah, melihat ke dalam diri, kemudian kita berangkat dari pemahaman baru bahwa, oke, ini ada sesuatu yang saya harus bereskan, kemudian kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, simptom ataupun kondisi hidup, kalau sesuatu ini baik, berarti yang di dalam ini baik. Kalau ada apa yang kita alami kurang baik, berarti ada sesuatu di dalam ini yang harus kita perhatikan dan kita bereskan. Dan sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dituai. Jadi teman-teman, di semesta alam ini, satu-satunya lahan yang paling subur, yang kita tanam apapun pasti tumbuh dengan sangat subur, itu cuma di pikiran kita. Jadi kalau kita
ingin bisa menjalani atau mengalami suatu kondisi kehidupan atau capaian yang baik, pastikan secara sadar kita menabur benih-benih kebaikan di dalam diri kita. Cobalah amati berita apa yang kita baca, pikiran apa yang kita pikirkan, kalimat-kalimat atau kata-kata apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketik, apa yang kita komunikasikan. Usahakan secara sadar bahwa ini semua kita lakukan dengan mengacu pada hal-hal yang sifatnya baik. Dan yang terakhir, bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang baik hanya dengan berpikir baik. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa menjadi orang yang positif hanya dengan berpikir positif. Berpikir positif ini adalah sebuah langkah awal. Dan yang lebih penting, saya katakan ini langkah awal, karena berpikir positif ini adalah ranah dari pikiran sadar. Kita bisa berpikir positif, menggunakan pikiran kita. Dan ingat tadi penjelasannya bahwa pikiran bawah sadar mengendalikan kita 95-99%. Maka, setelah kita bisa berpikir positif, kita perlu bisa merasakan hal-hal yang positif. Dan dari apa yang saya alami, dari apa yang saya pelajari, dan juga yang saya dapatkan dari guru saya Bante Utamo, bahwa salah satu cara yang sangat efektif untuk kita bisa berpikir positif dan merasakan hal-hal yang positif adalah dengan kita berlatih meditasi cinta kasih secara konsisten. Jadi pikirannya kita positif, perasaannya kita positif, sinkron antara pikiran sadar dan bawah sadar, itu akan mempengaruhi seluruh diri kita. Dan vibrasi kita tuh menjadi sangat positif. Ini berdampak sangat signifikan tidak hanya untuk diri kita, kesehatan kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka. Demikian yang saya bisa sampaikan, Eka. Terima kasih, dan saya kembalikan pada Eka. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan sahabat Dhamma semuanya untuk bersikap anjali. Kita mengundang beliau bersama-sama untuk hadir di tengah-tengah kita. Saya akan menyapa beliau. Selamat malam, Wandami, Bante. Selamat malam, Saudari Eka, yang sudah luar biasa sekali. Terima kasih, Bante. Bante, bagaimana kabarnya, Bante? Selalu sehat. Apalagi tadi juga barusan mendengar informasi dari Pak Adi yang juga luar biasa, menambah kesehatan pikiran saya lagi. Ya, wah Bante, saya penasaran nih Bante dengan backgroundnya Bante, ini indah sekali. Apakah ini di Wihara Bodhigiri, Bante? Benar sekali, ini area tempat ya orang-orang berlatih meditasi secara awal, jadi pengenalan meditasi 3 hari dan sebagainya itu di belakang sini. Ya, mudah-mudahan saya ada karma baik untuk berkunjung ke sana, dan tentunya sahabat Dhamma semuanya juga memiliki karma baik yang belum berkunjung ke sana. Bante, selanjutnya saya persilakan Bante untuk memaparkan materinya. Silakan Bante. Terima kasih Saudari Eka, dengan pembukaan yang luar biasa, dengan data yang cukup bagus, kemudian juga dari Nalanda Foundation juga mempersiapkan acaranya dengan baik sekali tadi, dengan profilnya dan lain sebagainya. Kemudian ada lagu juga bagus sekali yang dinyanyikan oleh Nalanda Musika, dan tentu yang lebih luar biasa lagi adalah penjelasan dari Pak Adi W. Gunawan yang memang sudah saya tunggu-tunggu, karena kita biasanya satu panggung selalu rame sekali, dan paling enak kalau berbicara setelah Pak Adi, karena Pak Adi W. ini selalu memberikan data-data yang lengkap seperti yang tadi sudah disampaikan dan sudah disampaikan juga oleh Saudari Eka, bahwa tadi sudah dibahas pikiran itu bagaimana, kinerjanya bagaimana, sehingga saya tinggal menambahin. Kalau tadi Pak Adi mengatakan melengkapi penjelasan saya, itu kebalik banget. Karena saya sebetulnya yang nanti akan melengkapi apa yang dijelaskan oleh Pak Adi, karena Pak Adi sudah memberikan data-data yang secara ilmiah. Dan satu hal yang sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Adi yang tadi diambil dari salah satu buku, bahwa wandering mind is an unhappy mind. Jadi pikiran yang berkelana itu sesungguhnya menjadi pikiran yang tidak bahagia. Nah, kenapa demikian? Karena memang manusia itu bawah sadarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, suka jalan-jalan. Dan kadang-kadang kita terperangkap, kita terjebak dengan
kekuatan bawah sadar yang sudah sekian kali lipat dari kekuatan kesadaran itu. Maka kalau di dalam pelatihan meditasi, pernah ada yang mengatakan begini, Bante, saya tadi waktu meditasi kok jadi nangis ya Bante, padahal nggak mikirin apa-apa loh. Saya kan nangis ini sampai basah semua. Memang ditunjukkan bajunya basah, kemudian waduh semuanya, pangkuannya juga basah. Terus di satu sisi yang lain, ada kebalikannya. Baru orang meditasi enak-enak, tenang, semuanya tenang, di dalam satu ruangan begitu, enak. Tahu-tahu dia ketawa ngakak-ngakak. Woi, sampai orang-orang kaget. Loh, apa nih kesurupan? Ternyata bukan. Kemudian ketika ketemu dia mengatakan, saya nggak tahu Bante, saya pokoknya jadi kepengen ngakak saja. Padahal saya nih ya memperhatikan objek loh, saya ya fokus loh. Tapi kok jadi ngakak-ngakak? Nah ini, saya langsung ingat kata-kata Pak Adi tadi. Bahwa bawah sadar ini, wah pengolahan datanya cepet banget. Sedangkan kesadaran kita terlambat. Jadi dia sudah ngakak dulu, karena dia mungkin ingat sesuatu yang menyenangkan, atau kemudian dia menangis, karena ingat sesuatu yang mengharukan, menyedihkan, kesadarannya terlambat. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat, bukan hanya waktu meditasi. Satu contoh yang paling sederhana, orang mengatakan, aku kok susah ya tidur ya? Tadi malamnya nggak bisa tidur, 3 hari ini sudah nggak bisa tidur, 1 tahun ini sudah nggak bisa tidur, sehingga saya ini jadi minum obat tidur. Saya mengatakan, loh, tidur ini gampang banget. Bayi saja pinter tidur 24 jam. Masa kamu sudah gede, sudah sekolah, sudah lulusan, kok bisa susah tidur? Kalau susah main gitar, main piano, gampang lesnya. Tapi susah tidur, les di mana ini? Nah, kamu mesti mikirin, nggak mikirin apa-apa. Mesti, enggak. Memang enggak. Dia merasa tidak. Yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Adi tadi. Bahwa kesadarannya dia itu lebih lemah, jauh lebih lemah. Dibandingkan bawah sadarnya. Bawah sadarnya ini, wah, seperti gelembung udara di waktu air dipanaskan mendidih itu banyak sekali sampai kita nggak bisa ngitung, kecepatannya juga luar biasa dan kita terlambat menyadari itu. Nah kemudian tadi Pak Adi menyampaikan bahwa untuk bisa menyinkronkan ini, meditasi adalah latihannya. Wah tadi kalau dijelaskan meditasi saya merasa aduh bagian saya habis nih. Karena Pak Adi ini juga mahir sekali dalam meditasi. Tapi ternyata Pak Adi baik banget. Beliau bagi-bagi. Nah ini sudahlah, ini bagiannya Bante Utamu aja lah. Ya ini. Sehingga saya masih punya kesempatan ngomong beberapa menit ini. Bahwa meditasi itu sebetulnya adalah latihan keterampilan berpikir. Karena alatnya adalah pikiran. Kemudian tadi Pak Adi menyampaikan bahwa pikiran ini adalah ladang yang paling subur. Kita mau tanam baik, wah dia tumbuhnya seger banget dan dia bisa subur banget. Tapi kita tanam buruk, dia juga subur banget kejelekannya. Nah sekarang, bagaimana kita mengarahkan pikiran kita ini? Bagaimana kita berlatih mengendalikan pikiran? Orang dalam bermeditasi, itu bukan menjadi tujuan di dalam Dharma. Meditasi hanya alat untuk melatih pikiran agar kita ini terbiasa hidup pada saat ini. Pikiran yang berkelana tadi, pikiran yang keluyuran, istilahnya Pak Adi tadi, sebetulnya keluyuran pada dimensi masa lalu dan dimensi masa depan. Sehingga ketika Anda duduk diam, entah apa yang Anda pikirkan saat itu, yang Anda kerjakan pada saat itu, bawah sadar Anda ini memproses masa lalu dan masa depan. Sehingga kalau tadi meditasi misalnya, dia itu sedang memperhatikan objek, misalnya nafas, pikiran bawah sadar ini berpikir tentang hal yang menyedihkan, tahu-tahu keluar aja air matanya. Atau berpikir tentang yang baik,
menyenangkan, misalnya nanti kalau saya sudah bisa meditasi, nanti di masa depan saya mau jadi begini, ketawa dia. Dia seolah-olah tidak tahu, padahal itu kerjaan pikiran. Nah, karena itu secara bertahap, pikiran itu dilatih untuk sadar saat ini sedang apa. Nah, kita biasanya kalau dalam pelatihan meditasi, kita menggunakan objek. Entah itu pernafasan, masuk keluarnya nafas. Masuk keluarnya nafas seperti sekarang normal aja. Sejak seperti Anda lahir sampai hari ini, normal saja. Kemudian tugas Anda hanya mengamati kapan dia nafas masuk, kapan dia nafas keluar. Atau seperti yang tadi disarankan oleh Pak Adi, coba pakai cinta kasih. Nah, jadi kita mengulang, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, hanya mengulang gitu aja. Nah, ini sebetulnya hanya alat untuk mengetahui, mengamati pikiran kita yang lain. Jadi tadi Pak Adi kan juga menyampaikan tuh, ini enaknya kalau sama Pak Adi, saya tinggal ngambili apa yang beliau sudah terangkan. Pak Adi tadi kan menyampaikan, di dunia ini, satu-satunya alat yang bisa ngamati dirinya sendiri adalah pikiran. Nah, jadi pikiran ngamati pikiran. Sekarang kita pikiran kasih kerjaan, mengamati nafas. 1, 1, 2, 2, 3, 3, atau masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, muncul pikiran, entah tentang masa lalu, tahu gini ya, dari dulu saya berlatih meditasi. Nah, ini yang harus saya amati, pikiran, ngamati pikiran. Abaikan, saya nggak mau pusing. Nah, kita belajar fokus pada satu objek. Kemudian bisa fokus, mulai enak nih. Wah, 1, 1, 2, 2, beberapa menit muncul pikiran ke masa depan. Wah, tahu gini, aku latihan dari dulu. Kenapa saya sudah umur segini, baru tahu kenal meditasi, baru mau latihan. Itu masa depan. Tarik lagi, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang memperhatikan nafas. Kembalikan lagi, 1, 1, 2, 2. Nah, ini kita sampai harus terampil. Kalau tadi Pak Adi menyampaikan, kita harus punya target. Target kita apa kalau meditasi? Targetnya itu cepat pegang objek, tahan lama. Jadi meditasi ini kalau kita kasih timer misalnya 15 menit. Dalam 1-2 menit pertama memang kita agak membiasakan diri untuk memperhatikan objek. Kemudian begitu kita bisa pegang objek, bisa pegang objek nafas kita misalnya, ini kita bisa pertahankan pegang objek kita tanpa memikirkan masa lalu maupun masa depan, hanya ada saat ini, itu sampai timernya bunyi. Kalau kemampuan ini sudah bisa, kita perpanjang menjadi mungkin 30 menit, mungkin menjadi 1 jam. Sehingga kita nanti terbiasa, pikiran kita itu hanya melihat saat ini saya sedang apa. Nah, meditasi ini hanya latihan. Nanti di kehidupan sehari-hari, itu yang kita gunakan. Jadi misalnya, saya sedang nyetir mobil, maka saya fokus pada saya nyetir mobil. Saya tidak lagi memikirkan yang lain, karena masa lalu memang saya pernah punya, tapi itu hanya kenangan. Yang saya jadikan pelajaran, kalau jelek, saya perbaiki sekarang, kalau bagus, saya tingkatkan saat ini. Masa depan, itu masih angan-angan. Yang kalau indah, kalau manis, saya harus mulai kerjakan saat ini. Kalau masa depan itu menakutkan, saya harus mulai hindari saat ini. Karena hanya saat ini yang nyata. Masa lalu itu hanya khayalan, hanya ingatan, hanya kenangan. Masa depan itu masih impian. Saat ini kenyataan. Ketika kita bisa selalu sadar saat ini kenyataan, maka saya nyetir mobil, saya menjadi fokus. Saya membaca, saya menjadi fokus. Sehingga ketika kita membaca, kita apa saja yang kita baca menjadi ingat. Tidak terus kita baca, kita balik halamannya, terus kita nggak ingat lagi. Apa ya ini? Kemudian kita balik ulang lagi. Tadi baca apa ya? Kalau caranya begini, kita nggak bisa nanti ngikuti pelajarannya Pak Adi. Karena Pak Adi bisa doktor saja sampai 2 kali. Kenapa? Karena beliau baca, langsung ngerti. Baca, langsung ngerti. Mungkin malah beliau punya sistem membaca cepat dan lain sebagainya.
Sehingga akhirnya pengetahuannya menjadi bertambah luar biasa. Nah, ini dilatih dengan belajar fokus. Tentu ini kita menjadi awal yang nanti pada saat kita diskusi, kita akan berdalam. Gimana caranya fokus? Saya kok ngalami banyak masalah seperti ini, kok nggak bisa fokus? Nah, nanti kita akan kembangkan di dalam diskusi kita. Tapi tahap pertama kita berlatih fokus adalah apa saja yang bukan objek kita, abaikan. Pegang prinsip ini baik-baik. Apa saja yang bukan objek, abaikan. Sehingga ketika Anda objeknya adalah nafas, masuk keluarnya nafas, mikiri apapun juga, bahkan mungkin mikiri problem-problem Anda yang kebetulan pada saat itu, ternyata menyelesaikan masalah saya itu seperti ini. Itu juga diabaikan. Karena tugas kita dalam beberapa menit itu hanya memperhatikan objek meditasi kita. Kalau sampai kita sudah bisa, maka kekuatan pikiran kita, potensi pikiran kita menjadi luar biasa. Dan inilah sebetulnya yang nanti akan mendorong kita untuk maju. Karena kita kemudian menyadari apa yang ada dalam pikiran kita. Dan seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, nanti pikiran bawah sadar yang muncul, bahkan yang kecil-kecil, kadang kita langsung tahu, loh kamu kok mikir itu? Nggak bener nih, ini pikiran jelek nih. Pikiran ini kan ladang yang subur untuk berbuat baik maupun buruk, kok kamu pikiran jelek kok muncul? Jangan sampai muncul. Sehingga nanti begitu kita sering sadari, lama-lama pikiran jelek ini mulai kecil, dan kekuatan kesadaran kita makin besar, sehingga kalau tadi dikatakan kekuatan kesadaran itu hanya 1% sampai 5%, dengan kekuatan meditasi, kekuatan kesadaran kita mungkin bisa ditingkatkan menjadi 6%, menjadi 10%, menjadi 15%, menjadi bahkan 100%. Bagaimana bisa 100%? Nah, inilah ketika kesadaran kita memahami bawah sadar kita secara maksimal, maka apapun juga yang berisi ketamaan, kebencian, kegelapan batin menjadi lenyap. Ketika kesadaran kita 100% memahami bawah sadar kita, maka pencerahan tercapai. Dan akhirnya kelahiran ini menjadi kelahiran yang terakhir. Inilah yang menjadi awal diskusi kita dalam kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang sudah luar biasa memberikan materinya sehingga saya tinggal memperdalam saja, dan kita kembalikan kepada Saudari Eka supaya kita bisa berlanjut di dalam diskusi. Terima kasih. Silakan Saudari Eka. Yang Mulia Bante Utamo dan Dr. Adi, kita memasuki sesi tanya jawab. Ya, langsung saja ini menuju ke pertanyaan pertama. Ini dari Zoom yang ditujukan kepada kedua narasumber. Mungkin nanti Dr. Adi W bisa menjelaskan dan dilengkapi oleh Bante Utamo. Ini pertanyaannya dari Ibu Ana untuk kedua narasumber. Selamat malam Bante Utamo, Pak Adi dan Ibu Eka. Saya Ana dari Jakarta. Saya mau bertanya, apakah pikiran bawah sadar bisa menyabotase atau mengkondisikan kita pada berada di tempat dan waktu yang salah, seperti halnya karma buruk, seperti halnya karma? Terima kasih. Demikian Dr. Adi, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya izin jawab duluan ya. Jadi, apakah pikiran bawah sadar bisa mensabotase kita dan menempatkan kita pada satu posisi, situasi, kondisi yang tidak baik untuk kita? Jawabannya adalah sangat bisa. Ya, jadi ini salah satu kerja pikiran bawah sadar. Seringkali kita tidak menyadari, tiba-tiba sudah, loh, kok saya dalam posisi ini? Maka itu adalah kerja bawah sadar. Nah, apakah ini seperti karma? Saya tidak berani menjawab. Saya mohon Bante yang memberikan pencerahan pada kita semua dalam konteks ini. Begitu jawaban saya, terima kasih. Terima kasih, silahkan Bante. Ya, pikiran bisa, pikiran bawah sadar menyabot. Yang tadi saya jelaskan itu, misalnya orang kok tidak bisa tidur ya, padahal saya tidak merasa mikir apa-apa, tapi kok nggak bisa tidur. Nah, itu pikiran kita sudah diduduki, sudah disabot, sudah dijajah.
kesadaran kita oleh bawah sadar kita. Kok bisa nangis sendiri ya, nggak disadari ya? Iya, karena kita sudah dijajah pikiran kita. Jadi bisa. Nah, kalau pertanyaan yang tentang apakah kita bisa berada di tempat waktu yang salah atau di tempat dan waktu yang salah dalam hal seperti karma, ini berbeda ya, karena kalau ini kan karma kita misalnya karma buruk berbuah, maka kita ini seolah-olah berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Misalnya ada bencana banjir, kita sebetulnya dari tempat yang berbeda, kemudian kita main ke sungai itu pas kita datang pas banjir. Nah, itu kita berada di tempat yang salah, di waktu yang salah juga. Tapi kita ada juga karena permainan karma ini, kita berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena kita banyak melakukan kebajikan, sehingga kita tinggalnya di samping sungai. Tapi pas kita pergi, sungainya meluap, sehingga kita aman. Padahal barang kita habis. Nah, itulah yang dimaksudkan karma, sehingga ini bukan masalah menyabot, ini masalah karma baik maupun karma buruk yang berbuah, sehingga mengkondisikan kita berada di kondisi yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Sedangkan yang bawah sadar menyabot, ini lain. Bahwa kita kok jadi nggak bisa tidur, dikendalikan, dijajah oleh pikiran kita. Begitu, mudah-mudahan ini bermanfaat, Ibu Ana. Terima kasih, silakan. Saudari Eka. Ya, terima kasih Pak Adi dan Bante Utamo. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Tadi Bante Utamo sudah menjelaskan penjelasannya dan Dr. Adiwe juga menyampaikan bahwasanya itu bisa terjadi. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Zoom untuk kedua pembicara dari Bapak Johnny Chens atau Ibu mungkin. Pertanyaannya Bante dan Dr. Adiwe. Selamat malam Bante Utamo dan Pak Adiwe. Pikiran merupakan pelopor dan setiap orang pasti memiliki karma yang dihasilkan oleh pikiran baik ataupun buruk. Pastinya semua orang selalu ada menghasilkan pikiran buruk, dan jika seseorang menyadari pikiran buruknya dan sadar, tentunya ada upaya untuk menghilangkannya. Apakah karma wipaka juga akan berbuah meskipun sudah kita sadari? Silakan Bante Utamo. Baik. Jadi begini, pikiran itu muncul memang karena karma. Tetapi tadi saya sudah bahas bahwa kalau kesadaran kita maksimal, maka batin kita ini bisa terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Apa sih yang disebut kegelapan batin? Kegelapan batin itu tidak menyadari hidup yang tidak kekal. Sehingga karena kita tidak sadar, maka ketika kita kehilangan yang dicintai, kita menjadi stres. Padahal sebetulnya itu hanya satu proses. Ya, jadi tadi saya pernah memiliki, sekarang menjadi tidak memiliki. Sebetulnya begitu kita menyadari saat ini memang saya tidak memiliki. Jadi saya tidak membandingkan dengan tadi yang saya masih memiliki, maka batin saya menjadi tenang. Sebaliknya, saya juga menjadi sedih ketika bertemu dengan yang tidak saya sukai. Jadi tadi saya tenang-tenang, nggak ada yang saya tidak sukai. Sekarang datang yang saya tidak sukai dan akhirnya stres. Padahal kalau saya hadapi saat ini, maka suka dan tidak suka itu menjadi netral. Suka dan tidak suka itu karena kita membandingkan dengan masa lalu. Satu contoh saja adalah saya senang dengan misalnya kalau di Blitar kan pecel misalnya. Saya senang pecel. Ini misal ya, jangan menganggap saya senang sungguhan karena saya sudah beberapa kali ditanya orang, Bante senang apa? Saya tidak pernah menjawab itu karena begitu saya mengatakan, Bante senang apa? Saya senang pecel misalnya. Wah, nanti tiap kali dikirim pecel terus tiap hari nanti saya lama-lama bisa bosan dengan pecel itu sendiri ya. Jadi ini bukan kesenangan saya, tapi saya nyambil contoh karena ini Blitar. Saya senang pecel. Kenapa saya senang pecel? Nah, ini kalau tadi Pak Adi menyampaikan ada pengalaman masa lampau.
Pikiran itu mendeteksi kemudian mencocokkan dengan pengalaman masa lampau. Indria itu tadi kan ngerasakan, oh ini rasa apa ya kok enak. Oh, ini dulu saya ingat nih, ini namanya pecel. Nah, itu yang tadi Pak Adi sampaikan kan itu. Nah, kemudian kalau sekarang kita lalu melihat, wah, ini berarti kan saya merasa senang karena saya membandingkan dengan yang dulu. Atau saya nggak senang pecel. Saya benci sekali dengan pecel. Karena begitu saya ngomong senang pecel, kemudian tiap hari orang berdana makan pecel, terus sampai trigliserid saya naik. Nah, akhirnya begitu muncul pecel di meja makan saya, muncul mata ini melihat, indria saya melihat dan muncul di dalam pikiran saya kenangan. Aduh, ini penderitaan datang ini penderitaan. Nah, akhirnya saya menjadi tidak suka. Suka tidak suka hanya permainan pikiran. Karena membandingkan dengan pengalaman atau ingatan masa lampau atau membayangkan yang akan datang. Tapi ketika kesadaran pada saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang makan. Makan apa? Makan pecel. Sudah, hanya sampai di titik itu aja. Bahkan tidak perlu mengenali pecel lagi, karena kata pecel itu adalah database di dalam pikiran kita masa lampau. Saat ini saya sedang makan. Sehingga seorang biku biasanya kalau makan, ataupun Anda nanti bisa juga menjadikan ini sebagai perenungan, Anda di sini yang berkumpul di sini belum tentu umat ya, karena kalau tadi dikatakan semua umat bukan, karena kita ini ada umat, ada simpatisan ya, tidak semua umat, karena orang yang belajar Dharma juga tidak harus menjadi umat Buddha. Nah, Anda mungkin walaupun Anda bukan umat Buddha, Anda juga boleh merenungkan bahwa makanan ini sebetulnya untuk apa sih? Makanan ini hanya untuk menahan lapar dan tidak menambah pengalaman yang baru. Apa itu? Kekenyangan misalnya. Atau untuk memuaskan keinginan. Kenapa? Karena kita menyadari hidup saat ini. Nah, itu sebetulnya yang kita renungkan. Bahwa makanan ini ya hanya sekedar makanan untuk mempertahankan kehidupan. Supaya kita bisa mengembangkan kebajikan lebih banyak. Nah, inilah sebetulnya kesadaran setiap saat itu yang membuat kita kemudian nanti di bawah sadar kita itu tidak lagi muncul rasa benci, menolak, dan kemudian pengaruh-pengaruhnya itu menjadi tidak ada, karena kita tahu saat ini saya sedang apa. Kesadaran setiap saat inilah kuncinya untuk mengetahui bawah sadar kita. Sehingga bukan lagi bawah sadar yang menguasai kita. Nanti secara bertahap, kita justru mulai dikembangkan kesadaran kita. Nah, tentu butuh waktu, butuh latihan, butuh target, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Adi tadi. Karena meditasi itu adalah latihan mengendalikan atau latihan keterampilan berpikir kita. Dan akhirnya apa? Ketika kesadaran kita menjadi maksimal, karma itu menjadi berkurang. Karena karma itu kan niat. Niat didasari oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Tapi begitu sadar setiap saat, maka niat itu menjadi tidak ada. Di dalam Dharma sebetulnya ada istilahnya. Sudah tidak menjadi karma lagi, tetapi menjadi kiriya. Orang-orang yang mencapai kesucian, seperti Sang Buddha, misalnya mencapai kesucian. Beliau dari umur 35 mencapai kesucian sampai 80, itu tidak melakukan karma. Walaupun berceramah, dia tidak melakukan karma baik. Tetapi beliau itu melakukan kiriya. Demikian pula para arahata dan semuanya yang lain, orang-orang yang telah mencapai pencerahan, itu tidak melakukan karma, tapi kiriya. Nah, apa itu kiriya? Kiriya itu kalau Anda membayangkan seperti kipas angin yang berputar karena ada listrik. Listrik itu adalah ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Itu yang menggerakkan kipas angin. Tapi begitu kipas angin ini sudah berputar dan listriknya kita cabut, kipas ini masih muter. Nah, listrik yang muter, yang membuat kipas angin berputar, itulah karma. Tapi ketika karmanya sudah selesai, kok kipas anginnya masih muter? Inilah kiriya. Jadi kesadaran sudah maksimal, dan nanti saya nggak tahu apakah ini Pak Adi ada ilmunya juga, bahwa
kesadaran itu apa bisa nanti satu ketika ditemukan sistem untuk ditingkatkan. Sehingga tadi pengaruhnya yang 1% sampai 5%, bisa nggak menjadi 6%? Bisa nggak jadi 10%? Bisa nggak kesadaran itu menjadi 100% untuk memperhatikan bawah sadar kita? Dan itulah sebetulnya yang menjadi kiriya. Ketamaan, kebencian, kegelapan batin menjadi lenyap, tidak ada lagi karma yang dilakukan, sehingga pertanyaan tadi menjadi selesai. Terima kasih. Silakan, Saudari Eka. Terima kasih Bante atas jawabannya. Tadi ada pertanyaan dari Bante juga, Dr. Adi. Apakah kesadaran bisa ditingkatkan menjadi lebih dari 5%? Mungkin bisa ditambahkan sekaligus menjawab pertanyaan dari peserta tadi. Silakan, Dokter. Ya, terima kasih. Saya dari tadi sebenarnya ingin berkomentar mengenai satu hal ini ya. Jadi sebuah pemikiran Bante yang bagi saya ini sebuah hal yang sangat brilian ya. Belum pernah saya membaca ada pakar yang berpikir atau berani berpikir bahwa pikiran sadar ini bisa kita kembangkan kemampuannya sampai sedemikian luar biasa dan akhirnya dia benar-benar bisa mengamati gerak-gerik pikiran bawah sadar kita. Saya sejalan dengan yang sampai Bantekan, saya punya keyakinan ini harusnya bisa dilakukan. Ya, dan sampai berapa persen kita nggak tahu, tetapi orang-orang yang melatih mindfulness itu mereka bisa mengamati gerak pikiran atau batin mereka dengan sangat baik. Sehingga begitu muncul sesuatu dari dalam ini, tadi Bante sudah sampaikan dengan sangat baik, ayo kamu mau ini ya, saya tahu ini nggak boleh loh kamu ini. Jadi belum dia berkembang langsung ditangkap ya, sehingga dia nggak bisa apa-apa. Yang namanya bawah sadar adalah kalau ini bekerja tanpa kita sadari, itu disebut bawah sadar. Ya, saya sangat optimis Bante, ke depan mestinya harusnya ada sebuah metode atau cara di mana kita bisa lebih cepat mengembangkan kemampuan ini. Itu pertama. Kedua, tadi Bante dengan sangat jelas dan baik sekali memberikan contoh bahwa kita kan hidupnya susah atau menderita karena sering membandingkan apa yang kita alami sekarang dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya dengan database itu. Sehingga muncullah senang, benci seperti itu kan. Ini ada sebuah cerita menarik ini. Beberapa tahun yang lalu saat anak-anak kami masih kecil, salah satu putri kami ini dia makan, ya dia makan semua makanan ya di meja makan dan dia bilang gini, lupa, ini kok nggak enak ya Pak ya? Nah saya tahu seperti yang tadi Bante jelaskan, ini berarti dia sudah membandingkan dengan database-nya dia. Terus saya bilang gini, masa nggak enak? Ini nggak enak nih Pak. Nah saya tergerak untuk memberikan edukasi mengenai pikiran kepada anak kami di meja makan dan saya bilang gini, oke, ini kamu merasa tidak nyaman, tidak enak karena kamu punya data. Tapi kalau misalkan ini kamu makan pertama kali, maka inilah yang enak menurut data yang paling baru, saya bilang. Jadi caranya bagaimana? Ya sudah, dengan sedikit teknik, saya dalam tanda kutip ya, menganulir data lamanya dia. Sehingga seolah-olah dia nggak punya data yang lama. Setelah saya anulir datanya, saya bilang, coba diulangi, dimakan. Dia bilang, ini enak ini Pak, enak ini. Kami tertawa di meja makan. Nah itu artinya, bagaimana sebenarnya kita ini dimainkan oleh pikiran bawah sadar tanpa kita sadari. Dan enak atau tidak enak itu kan persepsi kan? Ya kan persepsi kita saja. Satu contoh misalkan duren. Kita orang Indonesia mah kalau makan duren luar biasa senangnya ya. Coba bule suruh makan duren, pengen tahu saya. Ya demikian, terima kasih. Dr. Adiwe dan Bante Utamo sudah menjelaskan dengan sangat lengkap sekali tadi. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang raise hand dari Ibu Livia. Jadi kita undang beliau untuk bertanya langsung kepada kedua narasumber. Selamat malam Ibu Livia. Selamat malam Bante. Malam. Saya mau bertanya kepada Bante ya. Begini, setiap hari saya meditasi 1 jam. Tapi bukan dengan pernapasan Bante. Saya tinggal di Singapura. Jadi saya membaca mantra Sakyamuni Buddha. Dalam membaca mantra itu 1 jam setiap hari, visualisasi saya rasa syukur kepada seluruh alam semesta. Seperti kepada oksigen, air, cahaya matahari. Saya ulang-ulang begitu, tapi terasa nyaman Bante. 1 jam baca mantra itu saya tidak terasa lelah.
Semakin hari semakin semangat. Itu apakah meditasi saya cara baca mantra, visualisasi, rasa syukur kepada seluruh isi alam semesta ini benar apa enggak ya Bante? Baik. Bagaimana Saudari Eka, langsung saya jawab atau bagaimana? Langsung, oke. Silakan. Baik, begini ya. Sebetulnya pada prinsipnya meditasi itu kan latihan berpikir. Nah, jadi kalau Ibu tadi misalnya latihan setiap hari 1 jam, membaca mantra Buddha Sakyamuni, bagus. Itu bisa dilanjutkan. Nah, visualisasi berbarengan dengan membaca mantra, sebetulnya pikiran itu agak bercabang. Nanti kita perlu tanyakan juga kepada Pak Adi ini. Jadi, pikiran itu sebetulnya hanya bisa 1 setiap saat, karena pikiran itu prinsipnya seperti digital. Jadi kalau di Singapura dan di Indonesia juga sudah banyak, di mana-mana juga ada. Kalau kita punya alat elektronik, mungkin HP kita pun lah. Itu kan ada logonya, kalau on off itu ada bulat atau ada bulat bercoret. Jadi pikiran itu hanya on off seperti itu. Kalau digitalnya atau binarinya ya 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1 dan seterusnya. Artinya kalau dia sedang berpikir baik, dia tidak mungkin berpikir buruk. Kalau dia sedang berpikir buruk, tidak mungkin berpikir baik. Ya, betul. Ya, nah, ya. Terus kemudian, tinggal dimatikan aja Ibu, mic-nya. Kemudian, kalau sekarang itu ibaratnya, kalau saya sedang duduk, saya tidak bisa berdiri. Sebaliknya, kalau saya berdiri, tidak bisa sambil berbaring. Kalau saya berbaring, tidak bisa sambil berjalan. Jadi hanya bisa 1 setiap saat. Badan kita hanya bisa 1 setiap saat. Demikian pula pikiran kita. Sehingga kalau orang berlatih meditasi memperhatikan visualisasi sekaligus mengucapkan mantra, sebetulnya pikirannya nyabang. Disarankan, coba Anda pilih salah satu. Apakah membaca mantra saja ataukah visualisasi saja. Dan ingat, nanti ketika pikiran lain muncul, amati untuk kemudian kembalikan ke objek Anda. Apapun yang bukan objek, abaikan. Sehingga nanti kita menjadi terbiasa, karena meditasi itu adalah latihan keterampilan berpikir. Kalau kita sudah terbiasa fokus, maka nanti bukan hanya waktu duduk 1 jam itu yang penting. Itu hanya latihan. Yang penting setelah latihan, Anda mampu nggak untuk selalu fokus. Ketika nonton televisi, Anda fokus. Tolong dimatikan saja, Bu, mic-nya. Kalau Anda nonton televisi, Anda fokus. Kalau Anda membaca buku, Anda fokus. Anda menyetir kendaraan, Anda fokus. Anda menyeberang jalan, Anda fokus. Dengan cara seperti itu, berarti meditasi berhasil. Tapi kalau Anda hanya merasa nyaman saat duduk 1 jam, maka Anda nanti menjadikan meditasi ini sebagai pelarian atas kehidupan Anda sehari-hari. Bahkan tidak jarang, orang yang berlatih meditasi dan menjadikan meditasi sebagai pelarian, karena menganggap meditasi ini satu-satunya tujuan di dalam Dharma, maka orang ini menjadi autis pikirannya. Ini efek samping meditasi. Kenapa demikian disebut autis? Karena dia kemudian kalau ada masalah, sudahlah pokoknya saya meditasi dulu, kemudian dia duduk diem. Nah itulah autis. Dan kita di wihara sering sekali melihat orang-orang autis ini. Ciri-cirinya orang autis ini bagaimana? Anda perhatikan nanti di Cetia, di wihara, di tempat Anda tinggal. Kalau ada kebaktian, orang lain menamaskara, orang lain membaca parita, orang lain bermeditasi, orang lain mendengar dhamma, orang lain berdana paramita, orang lain menyanyi, dan lain sebagainya, dia duduk diem, terus tutup mata. Itu autis. Kemudian diajak rapat, ayo ini rapat, persiapan akhir tahun. Tutup mata. Bagaimana pendapatnya? Ya ikutlah sama yang lain, tutup mata lagi. Itu autis karena efek samping dari latihan meditasi yang tidak terarah. Nah, jadi sekarang, kalau Anda setelah bisa fokus selama 1 jam, bisa nggak Anda juga fokus dan merasa gembira ketika Anda mengerjakan sesuatu?
Jadi Anda nyetir mobil, Anda fokus dan Anda bergembira. Ketika Anda berbelanja, Anda fokus dan Anda bergembira. Ketika Anda berbicara dengan orang, bahkan musuh Anda pun fokus dan bergembira. Karena Anda sudah tidak melihat dia lagi musuh. Dalam 1 jam Anda berbicara, seperti tadi anaknya Pak Adi tadi, dalam 1 jam dia makan, dia sudah fokus pada makanannya. Sekarang ibu dalam 1 jam berbicara dengan musuh, Anda sudah tidak ingat itu musuh atau tidak. Inilah kesempatan saya berbuat baik dengan dia. Karena setiap saat menjadi saat yang tepat untuk saya berbuat baik. Ketika pikiran baik muncul, pikiran buruk pasti tidak ada. Sebaliknya ketika pikiran buruk muncul, pikiran baik pasti tidak ada. Pada saat yang sama ya, jangan terus ngomong, saya kok sering ya mikirkan baik dan buruk. Wah, itu sudah saatnya yang berbeda-beda. Itu sama dengan kita nonton televisi seolah-olah nonton dan mendengar. Itu padahal berbeda, karena nonton, lihat gambarnya, mengenali gambarnya, itu sudah proses yang panjang. Kemudian mendengar, itu juga sudah proses yang panjang. Mengenali bahasanya, mengenali yang disampaikan, itu sudah panjang. Karena begitu nanti kita bahasanya nggak ngerti, kita kemudian mengatakan, ngomong apa ya? Ngomong apa ya tadi? Padahal kita dengar, tapi ngomong apa ya? Ketika kita gambarnya melihat sesuatu dan kemudian kita nggak kenal karena belum ada datanya, apa ya? Itu apa ya? Nah, jadi itu proses yang lain lagi. Jadi, pada prinsipnya, setiap saat kita hanya bisa mengerjakan satu, baik itu fisik maupun mental. Dan satu itulah yang kita mau arahkan pada saat tema kita dibahas ini adalah kita mengarahkan minimal ke kebajikan. Kalau belum bisa bebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, minimal kita arahkan pada kebajikan. Karena pikiran adalah ladang yang paling subur untuk kebajikan kita. Demikian, silakan Saudari Eka. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Bante, apakah tadi menyampaikan kalau orang meditasi, kalau dia tidak menghiraukan lingkungan berarti dia autis. Apakah dalam artian ini untuk pemula meditasi yang baru berlatih juga perlu pembimbing, Bante? Nah, ini kalau Anda berlatih fisik, ya misalnya Anda nge-gym, nah, saya tidak tahu apakah Saudari Eka nge-gym atau tidak, itu biasanya juga butuh personal trainer. Jadi, supaya apa? Supaya Anda itu tidak salah urat. Kalau nanti main tarik aja, salah urat, waduh malah pijet nanti. Nah, demikian pula meditasi. Itu juga butuh trainer, personal trainer. Karena kalau tidak nanti ya salah urat. Salah urat fisik bisa pijet. Salah urat otak, konslet. Nah, makanya bisa terjadi autis dan itu Anda sering menemukan. Kalaupun bukan Anda, saya sering menemukan di biara-biara. Sejak saya masuk sampai selesai, kok diem aja. Saya pikir, wah, dia meditasi. Saya tanya, kamu meditasi Bante? Bagus. Tapi wihara ini, biasanya, waktu dulu ya, sebelum pandemi masih offline, wihara ini hanya dipakai hanya hari Minggu. Kenapa nggak kamu pakai dari selesai kebaktian sampai besok Minggu mau acara lagi? Meditasilah terus sampai ambeien mukumat. Kenapa kok nggak di situ? Kamu kenapa jam meditasi ini malah kamu gunakan di jam-jam kebaktian? Nah, kan meditasi itu kamu mengembangkan kesadaran. Sehingga nanti kamu sudah berlatih fokus. Ketika orang bernamaskara, Anda dengan fokus Anda membaca Namakara Gata. Dengan fokus Anda fisiknya berlutut, bersujud. Kemudian dengan fokus Anda beranjali. Dengan fokus Anda membaca parita. Dengan fokus Anda mendengarkan dharma. Dengan fokus Anda berdana. Dengan fokus Anda menyanyikan lagu. Ya tadi kalau kita lihat narada musika tadi kan luar biasa. Suaranya hebat sekali. Karena menyanyinya dengan fokus. Coba kalau menyanyinya nggak fokus. Mikir sesuatu. Lupa syairnya nanti. Nah demikian pula yang lain. Jadi kita sebetulnya juga butuh trainer, personal trainer untuk meditasi. Nah, Ibu tadi sebetulnya bertanya supaya dia tidak salah. Itu sudah bagus, sudah berlatih terus, kemudian dia mengalami, pengalamannya kok nyaman sekali 1 jam. Nah, ini bagus, dia tanya supaya ada pengarahan. Selanjutnya nanti bagaimana?
Begitu. Begitu Saudari Eka? Baik, terima kasih Bante. Wah, ini sangat bermanfaat sekali buat kita semuanya. Apalagi banyak sekali umat Buddha yang sangat tertarik untuk berlatih meditasi. Tadi manfaatnya juga sudah dijelaskan oleh kedua narasumber. Baik, mohon izin melanjutkan pertanyaan Bante. Ini selanjutnya pertanyaan yang keempat dari chat Zoom. Ditujukan kepada dua narasumber. Mohon nanti Dr. Adiwe menjawab terlebih dahulu dan dilengkapi oleh Bante. Ini dari Ibu atau Bapak Le Chiong. Izin bertanya Pak Adi dan Bante, bagaimana melatih pikiran sehingga bisa yang katanya bisa menyembuhkan sakit jasmani kita. Terima kasih Bante dan Pak Adi. Oh, ini bagaimana melatih pikiran sehingga kita bisa menyembuhkan jasmani. Silakan dokter. Oke, terima kasih. Memang dari penelitian ya, sekitar 84% sakit fisik itu disebabkan oleh pikiran atau emosi. Jadi pikiran kita nih kalau baik, bisa kita kendalikan dengan baik, itu akan sangat bermanfaat. Tapi kalau tidak, nakalnya minta ampun, seperti yang tadi Bante katakan, luar biasa nakalnya, dan itu bikin pusing kita. Ya, nah pikiran yang kalau sakit fisik ya, saya sarankan perlu ke dokter dulu. Ya, jadi jangan, waduh saya ini sakit, saya akan latih pikiran saya. Itu benar, bagus. Tapi prosedurnya ke medis dulu lah, ke dokter, periksa. Oh ternyata dokter bilang, oh ini misalkan sakitnya ini, ya sudah, dokter akan tangani. Biasanya yang saya lakukan adalah seperti ini, setelah mereka ke dokter, klien-klien saya ya, kalau memang itu adalah ranah medis, saya tidak akan masuk. Tapi kalau dokter sudah periksa semua, lah ini nggak apa-apa ini ibu atau bapak, fisiknya bagus. Nah, di situ saya tahu kalau pemeriksaan medisnya tidak ada apa-apa, bagus semua, tapi badannya bermasalah, maka ini masalah pikiran atau emosi. Nah, tinggal sekarang dicari. Biasanya yang bikin masalah itu adalah karena kita punya emosi negatif yang intens biasanya. Emosi negatif intens ini itu mengganggu diri kita, mengganggu keseimbangan sistem tubuh kita. Yang pertama adalah kita perlu menyadari dulu, oke, apa kira-kira yang membuat kondisi saya seperti ini? Emosi apa yang mengganggu saya? Nah, emosi ini muncul seringkali kenapa? Karena kita punya pemaknaan yang salah. Ada kemarahan, ada kekecewaan, ya. Yang paling bagus bagaimana? Ya kembangkan pikiran cinta kasih. Itu paling bagus. Di beberapa kesempatan, saya melakukan eksperimen kecil ya. Jadi, pada saat saya meminta, misalkan klien saya atau peserta pelatihan itu, kemarin yang saya selenggarakan di Prigen 3 malam 4 hari itu, saya bilang, coba Anda tutup mata. Coba Anda bayangkan kejadian yang tadinya bikin Anda itu gak nyaman, coba Anda bayangkan. Tiba-tiba dia bilang, dada saya gak enak Pak Adi. Saya bilang, kamu sering sesak napas ya? Oh, Bapak kok tahu? Saya bilang, oh saya kok, sudah saya terawang, saya bilang begitu. Terus, ada lagi begini, saya bilang, coba Anda bayangkan kejadian yang itu. Loh Pak, belakang saya sini kok, kepala saya kok berat. Saya bilang, sering pusing. Betul. Saya sering pusing Pak Adi. Nah, saya bilang, emosi negatif itu sangat jahat. Dia tinggal di bagian tubuh tertentu, termasuk di organ tubuh ya. Dan itu mengganggu kondisinya kita. Kalau misalkan kita ingin mengatasinya, kalau tidak tahu cara mengatasi emosi negatifnya, maka yang paling ada teknik untuk itu ya. Tapi yang paling mudah adalah kembangkan pikiran positif dan berlatihlah meditasi cinta kasih. Jadi ada banyak kejadian atau kasus di mana pada saat seseorang itu dia melatih pikirannya tenang, fokus, positif, kemudian dia mengembangkan cinta kasih. Setelah perasaan cinta kasih atau meta ini sangat kuat, saya bilang coba dialirkan ke bagian tubuh yang kurang nyaman atau kurang sehat. Apa yang terjadi kemudian? Tubuhnya sembuh loh. Loh kok bisa tubuhnya sembuh? Karena vibrasi atau frekuensi dari energi cinta kasih sangat tinggi. Dan begitu itu dialirkan ke tubuh yang kurang sehat, vibrasi positif dari energi cinta kasih ini, dia menetralisir emosi negatif yang tinggal di wilayah tubuh itu. Dan kita menjadi sehat. Jadi kurang lebih itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Bante akan menambahkan, silakan. Ya, saya sepakat sekali dengan yang Pak Adi sampaikan bahwa nomor satu kita harus ke dokter dulu kalau ada gangguan kesehatan. Jangan latihan meditasi dulu. Kalau Anda bisa ke dokter sekaligus berlatih meditasi di rumah, maksud saya, ya tidak problem. Ya, karena ada beberapa orang yang datang ke tempat pelatihan mengatakan, Bante, saya ini vertigo, Bante. Bagaimana ya, saya mau meditasi. Bisa sembuh nggak, Bante?
Ya kamu salah ya kalau ke tempat pelatihan. Dan ini kan saya bukan dokter. Nah, memang ada orang-orang tertentu yang vertigo itu kemudian sembuh. Kemudian ada juga orang yang diabetes, yang biasanya sudah suntik insulin, kemudian dia datang ke wihara, sudah bawa insulinnya banyak sekali, dititipkan di kulkas wihara, dan tiap pagi, tiap sore dia tes kadar gulanya di darah. Setelah dia berlatih meditasi beberapa hari, memang turun. Akhirnya insulinnya sudah nggak dipakai lagi. Bahkan sampai hari ini juga nggak dipakai. Tapi itu kan kasus-kasus khusus. Bahkan ada satu umat yang di Bali yang sekarang sudah mendiang, yaitu mendiang Ibu Erlina, kalau saya mau sebutkan namanya. Beliau mempunyai kanker di anggota tubuhnya 2 kali lagi. Bisa selesai dengan meditasi, tapi itu kan kasus-kasus khusus, dan sekaligus juga ada dukungan karma baik yang dia miliki. Dia juga banyak melakukan kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Nah sekarang ada orang meditasinya saja masih compang-camping ibaratnya, tambal suam, kemudian duduk, saya kepingin bisa sembuh dari vertigo saya, malah tambah vertigo, malah pingsan di wihara, kan repot. Nah ini semua sesungguhnya adalah pandangan yang salah tentang meditasi, karena kalau meditasi itu bisa menyembuhkan, tidak ada orang sekolah kedokteran, yang ada hanya sekolah latihan meditasi saja. Tetapi kan ada orang sekolah kedokteran, nah, kasih kesempatan kepada yang sudah profesional untuk itu. Nah, meditasi apakah bisa menyembuhkan? Hal-hal tertentu bisa, karena ketika kita meditasi, batin menjadi tenang, sebetulnya ada beberapa organ tubuh kita, ada hormon-hormon di tubuh kita itu yang positif itu muncul, yang hanya muncul ketika kita sedang batinnya tenang. Dan hormon-hormon itulah yang menyetabilkan kondisi badan kita sehingga kita menjadi sehat. Nah, sehingga ada beberapa orang mengatakan gini, kalau sudah dipadu sama dokter ya, meditasi dipadu sama dokter, dia mengatakan, Bante, dokter saya sampai kaget loh Bante, saya ini termasuk pasien yang paling cepat selesai pengobatannya. Saya ini operasinya besar Bante. Tapi saya kan selama meditasi, selama operasi itu saya meditasi. Kemudian ya saya sudah ditidurkan, ya saya nggak begitu tahu. Kemudian selesai saya sadar, saya juga meditasi terus. Bekas operasi saya itu cepat kering loh Bante. Nah, ini memadukan antara kedokteran dengan meditasi. Itu bisa. Ya, kemudian hal-hal yang lain itu masih bisa. Jadi jangan Anda terlalu bergantung dengan meditasi dan akhirnya nanti Anda akan timbul kecewa. Ya, saya sudah meditasi capek-capek, sampai dulunya saya nggak ambeien, akhirnya jadi ambeien. Aduh, kok ternyata saya nggak sembuh dari sakitnya. Ya salah. Karena kalau sembuh ya itu adalah salah satu efek samping dari meditasi. Karena tujuan meditasi adalah melatih kesadaran pikiran kita, melatih pikiran kita fokus. Kecuali Anda mau berlatih meditasi untuk kesehatan, itu beda lagi ya, karena meditasi itu sebetulnya jurusnya banyak sekali. Ada untuk meditasi kesehatan. Nah, kalau Anda kepingin sehat, ya Anda latihlah meditasi kesehatan. Anda pengen punya kekuatan, kayak tadi yang Pak Adi sampaikan, supaya nanti energi pikiran kita arahkan ke tangan kita, sehingga nanti begitu kita pukul, misalnya batang kayu, misalnya kayunya langsung patah misalnya. Nah, itu Anda harus belajar meditasi untuk kekuatan. Nah, kemudian Anda mau membaca pikiran, ya mungkin Anda belajar meditasi untuk kesaktian semacam itu. Tapi kalau Anda mau belajar meditasi Buddhis, bukan itu yang Anda dapatkan. Kalau Anda mendapat itu hanya efek samping. Karena prinsip meditasi Buddhis adalah mengembangkan kesadaran supaya kita sadar setiap saat bahwa hidup adalah saat ini untuk memperbaiki dan meningkatkan masa lampau dan untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Begitu, ya. Silakan sekarang Saudari Eka, terima kasih. Ya, terima kasih Bante dan Dokter. Tadi penjelasan dari kedua narasumber sepakat bahwasanya itu bisa, hanya saja itu situasional sekali. Apabila kondisi sakit,
disarankan untuk ke dokter terlebih dahulu. Apabila di dokter memang tidak terdiagnosa sakit fisik, barulah mungkin dengan latihan meditasi dengan Bante atau berkunjung langsung ke dokter Adiwe, mungkin itu rasa sakitnya bisa sedikit berkurang dengan berlatih, atau bahkan mungkin total bisa penyakitnya terangkat seperti itu. Tapi dengan catatan harus ke dokter terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan sahabat Dhamma. Saya lihat pesertanya banyak sekali pada malam hari ini. Saat ini masih bertahan lebih dari 900 umat di Zoom, dan di YouTube masih 100, 200, 300, ratusan umat nih Bante dan dokter. Jadi luar biasa sekali, dan saya menyarankan kepada umat yang malam hari ini menonton mungkin menyempatkan waktu screenshot, kemudian bisa di-post juga di Instagram, kemudian mention Instagram Nalanda Foundation, mention juga Instagramnya Dr. Adiwe, Instagramnya adiwegunawan.id. Benar ya dokter? Iya. Dan bisa juga mention ke Instagram timnya Bante Utamo. Tadi saya juga melihat Instagramnya itu yang saat ini digunakan adalah Bodigiri ya Bante. Oh. Ya, dan mungkin bisa juga mention sahabat-sahabat di tim Nalanda Foundation yang dikenal. Nanti kita akan repost mention dari teman-teman semuanya, sekala acara malam hari ini begitu ramai juga bisa disaksikan oleh banyak umat. Baik, terima kasih Bante. Ini pertanyaan masih banyak sekali, Dr. Adi, ini pertanyaan masih banyak sekali. Antusias dari umat sangat luar biasa sekali. Jadi panitia sebagai apresiasi kepada peserta semuanya, mengingat waktu juga sudah mendekati jam 9, ini kita mohon izin mungkin melanjutkan 2-3 pertanyaan lagi Bante dan dokter. Ya, silakan. Baik, terima kasih, dan ini pertanyaan kita pilih karena ini sepertinya sangat bermanfaat untuk semua umat, dan pastinya ini juga mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Mohon izin kita lanjutkan dokter dan Bante. Ya, selanjutnya pertanyaan dari chat Zoom untuk kedua narasumber kita pada malam hari ini dari Bapak Vicky. Pertanyaannya, izin bertanya bagaimana cara mengontrol pikiran supaya rasa cemas tidak berlebihan. Trauma belum terjadi. Kadang saya meditasi 15 menit, kadang pikiran-pikiran yang cemas bisa lewat seketika. Terima kasih. Silakan Dr. Adiwe. Oke, terima kasih. Jadi begini, kita perlu memahami dulu ya, sebenarnya cemas ini apa sih artinya? Cemas, khawatir, was-was, ini dia dalam satu kelompok dengan takut sebenarnya ya. Jadi perasaan cemas ini sebenarnya adalah perasaan antisipasi bahwa sesuatu yang kita persepsikan, kita rasa atau kita yakin tidak baik atau kurang baik akan terjadi di masa depan, dalam waktu dekat. Maka dengan kita menyadari ini, yang perlu kita lakukan adalah kita menyiapkan diri. Seringkali itu orang tuh cemas untuk hal yang sebenarnya tidak perlu dicemaskan. Jadi mereka cemas terus tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka yang biasanya saya sarankan adalah, karena pikiran sadar ini kan terbatas kemampuannya. Jadi saya bilang, udah gini aja deh, coba duduk tenang dulu, tulis apa yang Anda cemaskan. Anda tulis, saya bilang. Ditulis. Nah, setelah ditulis, kemudian coba dipikirkan kira-kira ini solusinya apa. Kita tulis juga. Jadi dengan kita menulis ini, pikiran kita ini yang tadinya dibingungkan, disibukkan dengan kecemasan atau gambar-gambar mental yang bikin kita nggak nyaman, sekarang dia bisa melihat, oh, masalah saya ternyata ini ya, solusinya kelihatan ini nih. Nah, dengan kita menyadari seperti ini, itu cemasnya akan turun dengan cepat ya. Apalagi kalau memang solusinya itu benar-benar bisa kita lakukan. Dan seperti yang tadi Bante sudah jelaskan dengan sangat-sangat baik ya, bahwa pikiran kita kan tidak bisa memikirkan dua hal dalam saat yang bersamaan. Jadi kalau kita lagi cemas, artinya film yang kita nonton di pikiran kita itu adalah film atau gambar yang bikin kita cemas. Coba di switch. Nah, saya benar-benar terinspirasi dengan apa yang saya dengar dari Bante sekian tahun yang lalu, dan juga sering saya ulang-ulang di beberapa pertemuan kalau saya mengajar ya. Orang selalu tanya, Pak, gimana supaya nggak cemas lu? Kalau Anda cemas, itu berarti kan Anda memikirkan masa depan. Artinya Anda tidak hidup di saat ini. Nah, gimana caranya supaya pikiran yang lari-lari itu dikembalikan ke saat sekarang ini? Ya mudah, saya bilang, saya kutip dari yang Mbak Bante ajarkan,
tanya pada diri Anda sendiri, saat ini saya sedang apa? Nah, kalau saat ini saya sedang apa? Misalkan lagi nyetir nih, tiba-tiba cemas. Atau meditasi, tiba-tiba cemas. Anda tanya, saat ini saya sedang apa? Oh, saat ini sedang meditasi. Objeknya napas. Jadi kembalikanlah ke objeknya. Jadi kalau kita bisa mengarahkan pikiran kita, mengendalikan pikiran kita untuk memikirkan apa yang kita mau dia pikir, maka cemas itu tidak akan lagi jadi masalah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih dokter. Bante, silahkan bisa melengkapi. Ya, saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Adi. Memang kita ini punya 3 dimensi waktu, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu kadang-kadang menimbulkan penyesalan dan lain sebagainya. Kalau masa depan tadi ada kecemasan, ketakutan, kegelisahan. Tapi masa lalu ada penyesalan, ada hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita bangga, membuat kita bahagia, dan lain sebagainya. Nah, di dalam latihan pengendalian pikiran atau keterampilan berpikir, itu kita menyadari saat ini sedang apa, supaya bukan kita menolak masa lalu atau masa depan, tapi supaya kita bisa memaksimalkan saat ini. Karena hanya saat inilah yang kita hidup. Masa lalu kita pernah hidup. Masa lalu itu tidak harus masa yang lama ya. Tadi 1 detik yang lalu itu sudah masa lalu. 10 detik yang lalu, 1 jam yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu sudah masa lalu. Masa depan adalah 1 detik yang akan datang, atau 10 detik, atau 1 jam, atau 2 jam, atau 1 tahun yang akan datang. Itu adalah masa yang akan datang. Nah, saat ini yang sudah lewat menjadi masa lalu. Kita tidak menolak masa lalu, tapi kita menjadikan masa lalu sebagai pelajaran. Kalau masa lalu isinya berisi kesuksesan, carilah penyebabnya, supaya kita bisa bangkitkan, kondisikan saat ini supaya kita bisa sukses. Sebaliknya kalau masa lalu berisi penderitaan sehingga menimbulkan penyesalan, carilah sebabnya, supaya kita bisa perbaiki saat ini. Sebaliknya, kecemasan di masa depan, nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Adi, carilah sebabnya. Apa yang membuat Anda cemas? Dan kemudian mulailah hindari saat ini. Supaya saat ini kita melakukan yang terbaik. Kemudian bukan hanya kecemasan, kadang-kadang kita berbangga dengan masa depan. Aduh, kalau saya ini bisa pinjam uang bank segini, nanti saya investasi ke sana, maka nanti usaha saya jadi lancar, sukses, kaya raya. Wah, kita bangga banget. Nah, itu juga kita harus siapkan bahwa di balik kesuksesan dan kebanggaan kita di masa depan itu juga diancam atau terancam dengan mungkin kegagalan. Sehingga mungkin dengan kegagalan itu hutang kita malah bertambah dan lain sebagainya. Nah, itu kita harus siapkan sejak saat ini. Bukan hanya bangga dengan nanti saya bisa sukses, tapi seandainya saya gagal, juga saya harus siap. Mumpung belum kejadian, saya harus siapkan saat ini. Jadi saat ini menjadi penting sekali. Makanya tiap kali kita harus ulang saat ini saya sedang apa. Ketika tadi bermeditasi, saat ini sedang apa. Apa saja yang bukan objek meditasi saya, abaikan. Dan begitu muncul yang baik-baik di masa lampau, cari sebabnya supaya kita bisa kembangkan di saat ini. Tapi kalau saat meditasi, pikiran masa lampau maupun masa depan, abaikan. Sampai kita bisa belajar fokus, baru mengamati masa lampau dan masa depan, agar memaksimalkan saat ini. Jadi Anda cemas adalah normal. Anda menyesal juga normal. Anda bahagia juga normal ketika mengingat keberhasilan Anda di masa lalu. Anda merasa senang nanti di masa depan akan tampak kesuksesan Anda, itu juga normal. Tetapi yang penting, apa yang sudah Anda lakukan saat ini? Apa yang sudah Anda lakukan saat ini untuk memperbaiki kesedihan Anda di masa lalu, ataupun untuk meningkatkan kebahagiaan Anda di masa lalu dan membangun kebahagiaan di masa depan? Apa yang sudah Anda lakukan untuk kecemasan di masa depan? Nah, itu tadi Pak Adi sudah menjelaskan dengan baik sekali. Ini hanya sebagai tambahan saja untuk membungkus semuanya ini agar Anda memahami dengan jelas konsep kerja pikiran itu. Ya, terima kasih. Silakan, Saudari Eka. Terima kasih kepada kedua narasumber. Jadi mungkin mengingat saat ini sedang apa ini merupakan jurus jitu ya Bante dan Dr. Adiwe untuk kita bisa melatih pikiran ini. Ya, kedua narasumber menyepakati
Jadi Bapak Ibu mungkin bisa ditempel di mana-mana alatnya, di laptop ditempel saat ini sedang apa, di kamar tidur ditempel saat ini sedang apa, di toilet mungkin bisa ditempel juga. Jadi kesadaran kita sangat terbantu dengan tulisan-tulisan itu sepertinya. Ya Bapak Ibu, setelah talk show ini bisa silahkan dipraktekkan dan rasakan manfaatnya secara langsung. Terima kasih, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang raise hand dari Ibu Harita. Selamat malam Ibu Harita. LA ini. Ya. Mandami Bante, Namo Buddhaya Pak Adi, host dan co-host. Terima kasih kesempatan. Sekarang saya mau bicara tentang cara kerja pikiran ya. Apa hubungannya cara pekerjaan pikiran saya dengan hasil yang saya dapat? Contohnya aja. Waktu beberapa saat yang lalu, saya beli mobil, saya dapatnya above and beyond. Gak perlu saya sebutin lah. Jadi sekarang yang saya bilang, contohnya aja plat nomornya. Tentu saja saya sebagai orang Asia nggak mau punya dapat nomor 4 dan 5. Nah, tiap hari kalau saya lagi habis didambatin saya bilang, semoga saya dapat nomor cantik, semoga nggak ada nomor 4 dan 5. Nah, 2 minggu dan nunggu dapat nomor itu, ternyata saya dikasih nomor GJ 388. Itu saya surprise. Karena itu betul-betul nomor yang luar biasa cantik. Nah, saya pengen tahu keinginan saya itu ada di frekuensi mana, di beta, alfa, tetra, atau delta. Dan secara karma juga, apakah itu segitu mudahnya aja karma baik saya berbuah. Saya rasa ada yang above dan beyond itu ada faktor yang lainnya gitu loh. Tolong minta pencerahannya secara spiritual dan secara pikiran. Bisakah itu dibuktikan secara saintifik? Terima kasih. Terima kasih Ibu Harita. Dr. Adi W. Gunawan, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Jadi begini ya, yang Ibu lakukan ini sebenarnya adalah menggunakan pikiran untuk mencapai tujuan spesifik, Bu. Itu yang secara bahasa sekuler itu disebut dengan the law of attraction. Jadi hukum daya tarik. Hukum daya tarik ini benar adanya. Singkat ceritanya saja, bahwa semesta alam ini terdiri dari energi, tidak ada ruang kosong. Bahkan celah-celah terkecil dimanapun katanya di antara atom-atom itu terisi oleh medan energi. Dan ini berdasarkan riset ya, dan itu dipublikasi di jurnal The Nature. Medan energi ini yang dikenal dengan medan kuantum ini bekerja dengan 2 syarat. Ini medan energi yang sangat cerdas ya. Bekerja dengan 2 syarat. Yaitu nomor 1 harus ada emosi yang intens, nomor 2 harus ada bentuk pikiran. Jadi jangan dibalik. Emosinya dulu baru bentuk pikirannya. Apabila kita punya emosi positif maupun negatif, kemudian ada sebuah bentuk pikiran yang muncul, maka kita akan dapat loh itu. Hati-hati itu. Jadi kalau Ibu misalkan berharap, oke, tadi saya mendengar Ibu berkata begini, saya tidak mau nomor 4 dan 5. Tetapi Ibu menutup lagi dengan sebuah pernyataan bahwa saya terus berucap, semoga saya dapat nomor cantik, semoga saya dapat nomor cantik. Nah, kalau Ibu fokus ke nomor cantiknya, Ibu dapat nomor cantik. Tapi kalau Ibu fokusnya, aduh, semoga saya nggak dapat nomor 4 dan 5, semoga saya nggak dapat nomor 4 dan 5. Apa yang terjadi, Ibu? Ibu akan dapat nomor 4 dan 5. Di kitab suci juga dituliskan, di kitab suci yang saya kutip dari Bible ya, itu di sana ditulis bahwa apa yang aku takutkan itu yang menimpa diriku dan apa yang aku cemaskan itu mendatangiku. Itu sebenarnya hukum pikiran itu. Oke? Jadi bisa disimpulkan bahwa pikiran itu begitu dahsyat, vibrasinya luar biasa, itu sama sekali tidak mengenal batas ruang dan waktu. Jadi kalau kita berpikir mengenai sesuatu, kemudian kita arahkan pikiran kita, orang mau di Amerika, mau di mana, itu pasti pikiran kita getarannya pasti akan sampai ke sana. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Kalau dalam konteks karma, nah monggo Yang Mulia Bante yang akan menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bante melanjutkan. Ya, jadi niatnya tadi sudah bagus ya, pengen punya mobil dengan nomornya ini. Tetapi kalau tidak memiliki dukungan karma yang cukup, juga tidak bisa.
Anda bisa buktikan dengan berapa keinginan Anda yang bisa tercapai. Sekarang saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin itu. Berapa yang bisa tercapai? Nah, kadang-kadang kita hanya ingat yang kita capai. Padahal ada banyak sekali yang kita tidak capai. Dan itu kita abaikan, ya memang bukan karma saya lah, ya memang bukan waktunya dapatlah. Karena nanti ketika Anda misalnya dapat dengan angka 4 atau 5, Anda pun nanti juga akan merasionalisasi pendapatan itu dengan mengatakan, ya memang karmaku nggak mendukung, dan akhirnya ya sudah selesai. Tapi karena Anda mendapatkan sesuai dengan yang diharapkan, lalu muncullah, kalau gitu kekuatan pikiran saya luar biasa. Ya, tidak sehebat-hebat itulah. Jadi semua itu tentu ada dukungan karmanya yang lain. Apalagi kita belum mampu misalnya memusatkan pikiran kita secara maksimal, sehingga pada saat kita ada keinginan itu, pikiran kita hanya satu itu saja. Itu sudah memahami konsep tentang apa saja yang bukan objek, abaikan. Nah, sehingga kita hanya fokus di situ. Kalau sudah bisa fokus hanya itu nanti kita mampu mewujudkan apa yang kita pikirkan. Jadi bukan hanya seperti yang tadi Pak Adi sampaikan, menarik yang kita inginkan, tapi justru bisa mewujudkan apa yang kita pikirkan. Nah, inilah yang kemudian muncul kemampuan-kemampuan kualitas batin tertentu. Misalnya, dengan kekuatan konsentrasi saya mau menjadi lebih banyak. Jadi mengubah dirinya menjadi lebih banyak. Ini sudah kelewat daripada keinginan yang untuk mendapat sesuatu, tapi sekarang keinginan menciptakan sesuatu. Nah, ini kan pernah ada kisah di zaman Sang Buddha itu, yang biku ada yang diundang ke satu rumah untuk umat makan dana makan. Kemudian yang diundang itu semua kualitasnya harus arahata. Tapi ada biku yang ditinggal karena belum arahata. Nah, sehingga ketika Sang Buddha sudah jalan, Sang Buddha lalu lihat, loh, dengan kekuatan batinnya, biku yang tadi itu sudah berlatih terus sampai akhirnya mencapai tingkat kesucian arahata itu. Dan Sang Buddha menyampaikan kepada yang punya gawe itu, yang punya hajat, tolong itu biku yang tadi ketinggalan satu di wihara dijemput. Dan ketika biku tadi dijemput, dia sudah mencapai kesucian dan dia sudah bisa memusatkan pikirannya dengan baik sekali, bisa menyadari semua yang ada di bawah sadar, dia menciptakan dirinya menjadi banyak. Sehingga ketika ditanya, itu Bante itu yang mana? Karena kan yang jemput bingung nih, mukanya kok sama semua. Ya saya, semua manggil. Dan yang manggil ini bingung. Kemudian ketemu lagi dengan Sang Buddha. Bagaimana Sang Buddha? Banyak sekali. Semuanya sama. Ngakunya juga sama. Kemudian Sang Buddha menyampaikan, coba kamu datangi lagi. Tanya yang sama lagi. Siapa yang menjawab pertama, tangkap dia. Itu aslinya. Yang lain kopiannya. Akhirnya datang lagi ke rumah, ke wihara itu. Siapa yang namanya ini? Saya. Itu ketahuan yang pertama. Langsung ditangkap. Yang lain hilang. Ini kekuatan konsentrasi pikiran yang sungguhan. Sudah bukan mengundang yang lain, tapi menciptakan sesuatu. Dan itu banyak sekali kalau di dalam Dharma ya. Jadi itu tadi yang bisa satu jadi banyak, terus bisa kembali lagi, banyak jadi satu ya. Jangan satu jadi banyak, tuh nggak bisa kembali. Kan susah ngurus KTP-nya. Karena kan sama semua mukanya. Nah, jadi satu jadi banyak, banyak jadi satu. Kemudian bisa berjalan di atas air. Prinsipnya sama. Berjalan di atas air, membayangkan air ini adalah tanah keras. Dan semua tanah yang diinjak, air yang diinjak itu menjadi tanah, dan dia bisa berjalan di atas air. Dan itu masih banyak sekali. Jadi kalau Anda bisa dapat nomor yang sama, itu hanya karena karma baiknya yang mendukung. Jangan terlalu berlebihan, supaya nanti Anda tidak stres dan kecedit kepalanya, kecedit pikirannya, nanti jadi nggak karu-karuan. Ya, begitu. Terima kasih. Silakan, Saudari Eka. Ya, terima kasih Bante Utama dan Dr. Adiwe atas penjelasannya. Nah, menarik sekali ya. Saya juga bisa melihat antusias sahabat Dhamma semuanya. Terlihat di Zoom juga banyak sekali yang masih bertahan bersama dengan kami. Bahkan di YouTube, update terbaru dari panitia lebih dari 700 umat masih terhubung bersama dengan kami. Terima kasih Bapak Ibu dan sahabat Dhamma semuanya. Karena waktu terbatas, ini menjadi pertanyaan yang terakhir, Bante dan Dr. Adiwe. Ya, pertanyaan ditujukan kepada kedua narasumber dari Ibu Cindy.
yang masuk melalui chat Zoom. Selamat malam, izin bertanya, bagaimana cara kita mempertahankan pikiran positif ketika kita dikelilingi oleh lingkungan yang toksik atau negatif? Terima kasih. Silahkan Bante. Baik, jadi seorang umat Buddha adalah orang yang tidak pernah menyalahkan pihak lain. Ya, ini saya katakan sebagai orang umat Buddha ya, karena begini, Anda walaupun umat Buddha, Anda walaupun sudah hafal parita, Anda walaupun sudah hafal kitab-kitab suci di agama Buddha, selama masih menyalahkan pihak lain, itu belum umat Buddha. Kenapa demikian? Karena umat Buddha itu melihat segalanya adalah karena pikiran sendiri. Tadi di awal penjelasan Pak Adi ini sudah disampaikan ini, bahwa semua itu permainan pikiran. Pikiran kita itu seperti satu kapal, mungkin kecil aja, di tengah lautan. Air laut yang sedemikian luas, bahkan bukan hanya lautan tapi samudra, dia tidak akan masuk ke kapal kalau kita tidak mengizinkan dia masuk. Tapi kalau kita melubangi kapal kita, air itu masuk dan menenggelamkan kapal kita. Demikian pula pikiran kita. Anda mau bergaul dengan siapapun juga, nggak ada masalah. Mau toksik, nggak toksik itu kan urusannya dia. Tapi sikap Anda bagaimana? Kalau Anda membaca Dhammapada, Anda akan memahami bahwa ada kata-kata, kalau tangan tidak luka, pegang racun, tidak ada masalah. Kalau batin tenang dan fokus, toksik datang itu tidak masalah. Dan kita tidak bisa menjudge ataupun kita menghakimi, oh si A toksik, aku nggak mau bergaul. Si B toksik, aku nggak mau bergaul. Si C toksik, nggak mau bergaul. Akhirnya kita nanti hanya kuper, kita hanya ada di dalam cangkang kita sendiri dan kita tidak mau bergaul dengan siapapun juga karena alasan toksik dan tidak toksik tadi. Toksik urusan dia. Nah, sekarang dia walaupun Anda anggap toksik, tapi dia masih punya nilai-nilai yang baik. Tidak ada di dunia ini yang semuanya sempurna. Sempurna jeleknya maupun sempurna baiknya. Dia toksik di satu sisi, tapi mungkin dia pandai tentang ilmu pengetahuan. Nah, jadi kita bergaul dengan dia di bidang ilmu pengetahuan. Begitu dia mau toksiknya dikeluarin, kita belok. Kita tanya, bagaimana ya? Sekarang ada gosip-gosip tentang metaverse itu bagaimana ya? Nah, akhirnya dia lupa dengan toksiknya ini. Dia cerita tentang metaverse-nya. Nah, ada orang lain toksik juga. Tapi dia seneng nonton drakor, drama Korea. Jadi ketika dia mau toksiknya keluar, kita tetap bergaul dengan dia, tapi kita langsung mengalihkan. Itu ada film yang terbaru itu kamu sudah nonton belum? Nah, dengan cara demikian, kita tidak mengizinkan air laut itu masuk ke kapal kecil kita ini. Kita tidak mengizinkan nilai-nilai buruk itu masuk ke pikiran kita, karena ketika kita kemudian jadi buruk, kita kemudian dikatakan keluarga kita, kamu kok toksik banget sih? Iya, aku ketularan itu, maaf. Ajaran Buddha tidak seperti itu. Kamu ketularan karena dirimu sendiri. Karena kamu deket-deket dan kamu membuka dirimu sendiri. Sama dengan corona atau COVID. Aduh, saya ketularan si A, bukan karena kamu mengizinkan dirimu ketularan dengan tidak menggunakan masker, dengan kamu tidak menjaga kesehatan. Ini semua adalah karena diri kita. Dan ketika Anda tidak pernah menyalahkan pihak lain, itulah Anda sudah melakukan ajaran Sang Buddha. Anda sudah menjalankan Dharma. Dan Anda sudah mengolah pikiran Anda menjadi pikiran yang positif. Karena itu, ingat baik-baik bahwa orang lain boleh bersikap apa saja, tapi reaksi kita ditentukan oleh kita sendiri. Kalau pikiran kita positif, maka reaksinya kita positif. Dan kalau kita lebih tinggi lagi dari positif itu, pikiran kita lebih netral, kita hanya hidup saat ini, sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Saudari Eka, kita nge-print, saat ini saya sedang apa, dan kita tempelkan di berbagai tempat, bahkan HP kita, screensavernya juga kita buka adalah
saat ini saya sedang apa? Kemudian yang lain-lain juga saat ini saya sedang apa? Maka ketika Anda selalu sadar saat ini, maka tidak ada lagi teman toksik ataupun tidak toksik. Karena Anda sudah terbebas dari penilaian. Tidak ada judgement untuk orang lain. Karena Anda hanya menyadari saat ini Anda sedang apa. Dan begitu Anda menyadari itu, batin Anda menjadi tenang dan damai. Anda bukan lagi berpikir positif, tapi Anda sudah berpikir netral. Batin menjadi netral. Akhirnya Anda seperti telaga yang lebar, telaga yang luas, mau dibacok, telaga itu memang ada riak air, tapi begitu alat untuk membacok itu dilewatkan atau diangkat, air itu akan kembali tenang lagi. Inilah kualitas batin yang kita bisa capai kalau kita memahami rahasia kinerja pikiran, bahwa semua suka dan duka itu hanya kita yang mengizinkan masuk ke dalam diri kita. Begitu batin netral, hidup pun menjadi bahagia. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudari Eka. Baik, terima kasih Bante. Ini juga kita bisa menggunakan perumpamaan bunga teratai ini, yang tetap tumbuh begitu indah walaupun di lingkungan yang begitu kumuh atau kotor mungkin. Baik, selanjutnya Dr. Adiwe, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Saya benar-benar terpesona nih dan sangat happy penjelasan terakhir ini yang Bante sampaikan ini. Bagi saya pribadi, perumpamaan dan kisah-kisahnya sangat mencerahkan ya. Ini saya kulaan malam ini, nanti bisa cerita di tempat lain. Oke, ini enaknya kalau bisa talk show, saya mendapat kesempatan mendampingi Bante ya. Jadi saya juga belajar banyak dari jawaban-jawaban beliau. Saya setuju sekali yang Bante sampaikan. Sedikit pemikiran saya untuk melengkapi ini. Kita pada saat berpikir bahwa atau menilai seseorang itu toksik, itu sebenarnya itu kita harus waspada loh. Benarkah mereka toksik atau kita aja yang toksik sebenarnya? Jadi kita nggak bisa serta-merta menilai orang lain toksik, itu yang pertama. Kedua, apabila misalkan mereka benar toksik, nah kalau kita menggunakan kacamata penilaian, tadi Bante sangat bagus sekali menyatakan, kita sebisa mungkin kalau bisa itu berpikir netral, jadi melihat apa adanya. Ya, kalau kita melihat apa adanya, tidak memberikan penilaian negatif, kita tenang batinnya. Oh, kita menyadari, oh ada orang seperti ini. Sudah, kita tidak menilai. Sebenarnya pada saat seseorang menilai orang lain itu toksik, biasanya itu dalam batinnya, dalam perasaannya itu akan muncul ketidaksenangan biasanya. Ketidaksenangan, kemudian kebencian biasanya, dan berusaha untuk mengenyahkan hal-hal yang membuat dia tidak nyaman ini. Nah, itu juga sebenarnya hal yang tidak baik ya. Saya menawarkan sebuah perspektif yang lain, yaitu cobalah kalau kita melihat, misalkan benar bahwa orang itu toksik, perilakunya itu katakanlah kurang baik, misalnya, alih-alih kita marah kepada orang ini atau nggak suka sama orang ini, coba munculkan perasaan welas asih. Ya, orang-orang yang katakanlah toksik itu sebenarnya tidak bertujuan untuk melukai orang lain, tidak bertujuan sebenarnya untuk melukai kita. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ke dalam diri mereka, itu ada sebuah jeritan hatinya bahwa saya minta tolong. Kondisi saya seperti ini tuh bukan saya mau. Mungkin karena pengalaman masa lalu, atau mungkin pemahaman yang kurang benar. Jadi justru kita harusnya tuh punya welas asih dan berpikir, bagaimana ya saya bisa membantu orang ini ya. Nah, dengan kita bisa mengembangkan kondisi batin seperti ini, sebenarnya kita tidak lagi melihat itu sebagai kondisi yang toksik, tapi sebagai sesuatu atau lahan atau kesempatan bagi kita bisa berbuat kebajikan. Paling tidak kalau kita nggak bisa berbuat kebajikan dalam bentuk membantu, memberikan saran atau apalah, paling tidak kita memberikan kiriman pikiran positif, katakanlah meta kita kepada mereka. Itu baik di kita dan juga baik di mereka. Jadi itu yang saya ingin sampaikan untuk melengkapi. Terima kasih. Silakan kembali ke Eka. Baik, terima kasih Dr. Adiwe dan Bante Utamo, luar biasa ya tadi penjelasan mengenai pertanyaan terakhir ini menjadi
banyak sekali insight dan perenungan-perenungan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa sekali, dan tidak terasa izin saya tadi 2-3 pertanyaan sudah berlalu. Jadi jangan menyalahi aturan kita dengan menambah pertanyaan lagi, karena juga waktu sudah berlalu lebih dari jam 9 saat ini. Dan Bapak Ibu dan sahabat Dhamma semuanya, tenang saja, acara talk show serupa seperti ini diadakan rutin oleh Nalanda Foundation setiap 1 bulan sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin malam hari ini belum terjawab oleh kedua narasumber kita juga bisa ditanyakan di talk show selanjutnya. Dan kita juga pasti sangat berharap, tadi Dr. Adiwe juga senang sekali berkolaborasi dengan Bante Utamo. Jadi mungkin setelah acara ini kami kembali mengundang kedua pembicara untuk bisa menghadir di talk show kita. Dan panitia tadi memilih beberapa pertanyaan yang itu sudah melalui beberapa seleksi ya. Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang kita pilih adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk banyak umat, dan yang lainnya yang mungkin belum ditanyakan itu jawaban dari kedua pembicara ini mungkin sudah mewakili. Jadi tidak semuanya kita tanyakan kepada kedua narasumber kita. Dan selanjutnya singkat closing statement dari kedua pembicara kepada Dr. Adiwe, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Singkat saja bahwa intinya adalah kembali kepada syair Dhammapada, bahwa pikiran adalah pelopor, pemimpin pembentuk. Jadi kita perlu belajar mengendalikan, mengarahkan pikiran kita untuk hal-hal yang baik. Semakin terkendali pikiran kita, semakin kita bisa bahagia, semakin kita bisa melakukan banyak hal positif dan mencapai banyak hal yang indah dalam hidup kita. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Adiwe. Yang mulia Biku Utama Mahathira, kami persilahkan. Dalam kehidupan sehari-hari kita kadang kepingin mengenal orang lain. Ya, kadang kita punya Facebook, punya Instagram, kemudian kalau kita di-like kita senang sekali. Kita senang mengenal orang lain, tapi kita lupa mengenal diri kita sendiri. Terutama kita lupa mengenal pikiran kita. Kita lupa mengenal kekuatan pikiran kita. Kita lupa mengenal potensi pikiran kita. Dan dalam kesempatan ini kita sudah membahas dengan cukup banyak bagaimana kita mengenali pikiran kita yang punya 3 dimensi waktu itu yang kita harus tetapkan untuk saat ini, sehingga ketika kita selalu sadar hidup adalah saat ini, untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan, maka potensi pikiran kita, kekuatan pikiran kita akan menjadi sangat luar biasa untuk membangun hidup kita menjadi bahagia, keluarga kita bahagia, lingkungan kita bahagia, bahkan semua makhluk berbahagia. Terima kasih.